Tidak. Tidak. Jangan takut. Aku akan bertanggung jawab untukmu. 500.000 temani seseorang untukku. Dan uang itu milikmu. Kenapa lama sekali? Pastikan kau tak meninggalkan jejak. Tenang saja, aku pakai masker kok. Hei, jika sesuatu tentang malam ini, sampai bocor setengah kata pun, kau tak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Kalau kau bukan perawan, kau bahkan tak akan dipertimbangkan untuk ini. Aku akan meminta seseorang mengurus kepergianmu segera. Seumur hidupmu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Apa kau berat hati untuk pergi? Tidak. Dokter, aku sudah dapat uangnya. Kau harus selamatkan ibuku. Nona Wen, kenapa aku tak bisa menghubungimu semalam? Ibumu terkena serangan mendadak tadi malam dan meninggal meskipun telah dilakukan upaya resusitasi. Apa? Bagaimana bisa begini? Almarhumah telah tiada. Turut berduka cita. Ibu. Nona Wen, Nona Wu telah mengatur agar kami mengirim Anda ke luar negeri. Apa? Apa yang kau bicarakan? Aku hamil. Dokter, apa ada kesalahan? Tidak. Kau sedang hamil 4 bulan. Bayinya sangat sehat. Si Jalang Wenjin itu. Dia benar-benar berani hamil. Anak ini anak luting sial. Nona Wu, haruskah kita singkirkan saja? Anak ini masih berguna. Setelah waktu itu, Ting Xiao tak pernah menyentuhku. Dengannya, mungkin Ting Xiao akan kembali padaku. Wen Jin, kau datang tepat waktu, nak. Berusaha keraslah. Ting Xiao, lihat ini anak kita. Dokter, mana bayiku? Aku ingin melihat anakku. Nah, Nona Wen, kurasa kau salah. Anakmu telah lahir, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bayinya lahir mati. Mustahil. Anakku. Aku jelas-jelas mendengarnya menangis. Tangisannya keras sekali. Sehat sekali. Bagaimana mungkin dia lahir mati? Dokter, Anda bohong kan? Bawa aku padanya. Oh, kau mungkin mengalami halusinasi postpartum. Sudah kubilang, bayinya lahir mati. Menurut peraturan rumah sakit kami, sudah ditangani. Tidak mungkin. Bawa aku pada anakku. Huhu. Huhu. Akhirnya kembali.
Si kecil, siapa kamu? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kemarilah, nak. Katakan padaku, kamu anak manis, siapa? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Perempuan jahat itu ada di sini. Jangan bersuara. Perempuan jahat? Apa dia penculik? Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Aku tak akan membiarkan orang jahat membawamu. Halo, ada orang di sana. Siapa itu? Ada apa? Anakku hilang. Aku ingin bertanya, apakah kau pernah melihatnya? Buka pintunya. Belum melihatnya. Anakmu hilang. Sebaiknya kau lapor polisi. Jangan ganggu aku tanpa alasan. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Atau aku tak akan melepaskanmu. Kemana bocah itu lari? Nah, apa kau ingat? Informasi kontak keluargamu. Aku akan menghubungi keluargamu dan meminta mereka menjemputmu. Kanan. Baiklah, nomor telepon ayahku adalah 038888. Halo. Halo. Siapa nama ayahmu? Nama ayahku Lu Ting Xiao. Halo Tuan Lu, putramu ada bersamaku. Jika kau menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. Ayahmu ya? Kenapa dia galak sekali? Ayahku orang yang sangat baik. Dia mungkin mengira kau penipu. Kalau begitu aku akan menghubunginya lagi. Mau bicara dengannya. Oke. Baiklah. Aku akan buatkan makanan untukmu. Ya. Sekumpulan idiot tak berguna. Apa gunanya kalian? Bahkan tidak bisa menjaga seorang anak. Ting Xiao? Xiao Yu, dia cuma main-main. Dia kabur. Jangan terlalu khawatir. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Cepat cari dia. Iya ya. Halo. Xiao Yu, kau di mana? Ayah akan menjemputmu. Bubur wanita cantik ini enak sekali. Rasanya seperti ibuku. Pandai sekali merayunya. Tapi jangan sampai ibumu mendengarnya. Kalau tidak dia akan sedih. Dia bukan ibuku. Dia tidak mengizinkanku makan. Dia wanita jahat. Ya, sekarang makanlah. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Terima kasih telah menjaga Xiao Yu hari ini. Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Tapi ngomong-ngomong, aku tahu kalian berdua sibuk bekerja. Tapi kalian tetap harus meluangkan waktu untuk anak kalian. Dia masih kecil. Dan sangat berbahaya baginya untuk keluar sendirian. Ting Xiao, Xiao Yu cuma main-main. Dia cuma kabur. Wanita ini, siapa dia? Kenapa Xiao Yu sangat mempercayainya? Mungkin. Pria ini memang tampan, tapi sepertinya dia tidak peduli dengan keluarganya. Kasihan sekali anak itu. Tuan Lu. Tuan Lu. Ya,
Apa yang kau katakan padaku, aku mengingatnya. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Aku akan membawa Xiaoyu kembali untuk beristirahat sekarang. Baiklah. Itu benar. Maaf soal telepon tadi. Jangan khawatir, bisa dimengerti. Oh, waktunya tidur. Xiao, latar belakang Nona Wenjin sudah kuselidiki secara menyeluruh. Dia dari Jiangcheng. 5 tahun lalu karena keadaan keluarga dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Dia baru saja lulus. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, ibunya meninggal dunia, lalu dia pergi ke luar negeri. Aku juga menemukan. Katakan padaku. Nona Wen ini. Dia punya identitas lain. Dia Moyu, perancang perhiasan ternama. Kau tahu apa lagi? Ada kebetulan yang lebih besar lagi. Besok dia akan datang ke perusahaan kita untuk wawancara. Kebetulan? Pertama pertemuan di bandara. Lalu Xiaoyu. Dan sekarang Lukor. Nona Wenjin ini. Dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Beritahu semua orang. Batalkan semua rapat. Wawancara ini akan kulakukan sendiri. Lu Xiaoyu, kalau kau berani kabur lagi hari ini, kau lihat apa yang akan kulakukan padamu. Ingat, bilang ke ayahmu kalau kau kangen dia. Dan makanya aku membawamu ke kantor untuk menemuinya. Kau dengar aku? Wanita cantik. Lu Xiaoyu. Apa yang Wenjin lakukan di sini? Dan dia begitu dekat dengan bocah kecil itu? Tidak mungkin. Aku sama sekali tak boleh membiarkannya bertemu Ting Xiao. Jika Ling Xiao tahu kalau dia ibu kandung Xiaoyu, usaha keras 5 tahunku akan sia-sia. Xiaoyu sudah lama tidak sebahagia ini. Dan sudah lama tidak menurunkan pertahanannya. Tuan muda ini sepertinya sangat menyukai Nona Wen ini. Apakah kau memperhatikan profil? Terutama saat dia tersenyum. Nona Wen sangat mirip dengan Xiaoyu. Xiaoyu, kamu tidak boleh lari-lari seperti ini. Ayahmu akan khawatir. Mengerti? Anak pintar kakak, ada kerjaan nanti. Temui ayah dulu ya. Pergi. Wah, Nona Wu tamu langka. Tuan Lu ada urusan mendadak. Aku tahu kau akan datang menonton pertarungannya sendiri. Sungguh momen yang menggembirakan, hahaha. Aku di sini hanya untuk membawa Xiaoyu menemui Ting Xiao dan memeriksa perusahaan. Ngomong-ngomong, apakah hari ini ada wawancara untuk seseorang bernama Wenjin? Ya Nona Wu, tapi kami belum mewawancarainya. Aku baru saja melihatnya sangat dekat dengan Xiaoyu. Kau tahu betapa murninya hati seorang anak dan betapa mudahnya mereka dipengaruhi jika dia punya motif tersembunyi. Itu takkan baik. Jangan khawatir Nona Wu. Di perusahaan Lu, kami menghargai karakter dan kompetensi. Kami tidak menoleransi mereka yang mencoba naik pangkat dengan cara yang tidak benar. Orang sepertimu, dengan resume yang terdengar mengesankan, menunjukkan jati diri mereka saat mereka membuka mulut. Kami tidak mempekerjakan amatir di korporasi Lu. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku akan bekerja keras.
Kau bahkan tidak bisa menjelaskan dasar-dasar perencanaan proyek. Apa kau bercanda? Aku hanya sedikit gugup di perusahaan sebelumnya. Baiklah, baiklah. Cukup dengan alasannya. Dengan keahlianmu. Kami tidak memelihara beban mati di korporasi lu. Pulang dan berlatihlah lagi. Aku akui proposalku bermasalah. Tapi aku berusaha. Anda tidak bisa sepenuhnya menolak saya hanya karena satu wawancara. Mencoba? Kurasa kau tidak punya kemampuan. Orang sepertimu. Tak peduli sekeras apapun, kau mencoba itu sia-sia. Satpam, usir pengacau ini dari sini. Hei, aku tidak membuat masalah. Aku hanya memperjuangkan hakku. Tunggu sebentar. Nona pewawancara. Sebagai sesama pelamar yang menunggu di luar, saya rasa perilaku Anda sangat tidak pantas. Oh, dan siapa kau? Ikut campur urusanku. Nama saya Wen Jin. Saya juga di sini untuk wawancara hari ini. Apapun posisinya. Semua orang berhak dihormati. Terutama mereka yang berjuang untuk mimpi mereka. Sementara Tuan Wang, penampilannya mungkin kurang meyakinkan. Mungkin tidak begitu luar biasa. Tapi saya pikir, dia benar-benar berhak untuk membela dirinya sendiri. Daripada menjadi sasaran omelan dan pengusiran Anda yang tidak beralasan. Kau, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau pikir kau siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pencari kerja biasa yang mengejar keadilan dan keadilan. Jika begini caranya Lu Corporation memperlakukan pelamar kerja seperti kami, maka aku pikir aku bisa kembali dan mempertimbangkan ulang. Apakah aku bersedia bergabung dengan lingkungan kerja seperti ini? Pengganggu yang baik sekali kau ini. Tahukah kau siapa aku? Aku sepupu Direktur Chen. Apa kataku berlaku di perusahaan ini? Aku tidak peduli siapa kau. Itu bukan alasan bagimu untuk menghina orang lain. Tempat kerja haruslah lingkungan yang adil dan bijaksana. Bukan tempat bagimu untuk seenaknya melampiaskan emosi pribadimu. Tempat pelampiasan. Kak, ada apa di sini? Oh, sepupu. Kenapa ribut-ribut begini? Aku hanya melakukan wawancara sesuai prosedur normal. Orang inilah yang menyela saya. Direktur Chen kan? Bukan aku yang menyela tanpa alasan barusan. Hanya saja Nona Chen ini telah melecehkan Tuan Wang ini secara verbal. Siapa kau? Aku siapa? Saya Wen Jin. Saya di sini untuk wawancara hari ini. Maaf, Nona Wen, wawancaramu gagal. Silakan pergi. Apa alasan kegagalan saya? Alasannya? Kurasa Nona Wei bermasalah dengan karakternya. Apakah alasan itu cukup? Draft desainmu adalah tiruan sempurna dari karya desainer perhiasan terkenal dunia. Karya gagal Master Mo Yu. Tak berlebihan jika dikatakan kau menjiplaknya. Direktur Chen, apa? Kau sudah melihat resumeku dengan teliti? Apakah penting sepupuku melihat resumemu atau tidak? Mungkinkah Anda Tuan Mo Yu? Hao. Betul. Saya Mo Yu. Apa? Apa? Idolaku. Master Mo Yu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke korporasi lu. Jangan tertipu olehnya. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Masih muda dan tidak belajar hal yang baik. Hanya memikirkan jalan pintas. Bahkan meniru seorang master terkenal dunia untuk menarik perhatian. Saya Wen Jin. Tidak pernah perlu menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan kesempatan apapun. Sungguh lelucon. Siapa yang tidak tahu, Tuan Mo Yu adalah perancang perhiasan terkenal internasional. Setiap karyanya bernilai mahal. Dia telah memenangkan banyak penghargaan. Bagaimana mungkin dia datang ke sini untuk wawancara? Aku punya cita-citaku sendiri. Tidak semua orang mata duitan. Baiklah, baiklah. Aku tidak peduli dengan ambisimu atau tidak. Wawancaramu gagal. Silakan segera pergi. Jangan ganggu peserta wawancara lainnya, oke?
Jika begini sikap Lu Corporation, maka aku pikir perusahaan seperti ini tidak layak dipertahankan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu, Lu Corporation-ku bisa memfitnah peserta wawancara begitu saja? Itu dia. Pak Presiden, kenapa Anda datang sendiri? Kenapa tidak bisakah aku datang ke wawancara Lu Corporation-ku sendiri? Tidak bisakah aku datang? Jika aku tidak salah, ini adalah karya Tuan Moyu. Pak Presiden, itu replika. Wanita ini tidak hanya menjiplak karya Master Moyu, tapi dia juga meniru Master Moyu. Ya, saya bisa bersaksi. Orang seperti ini sama sekali tidak boleh dipekerjakan di korporasi Lu, Tuan Presiden. Iya. Hal semacam ini, kurasa kau bahkan belum melihat resumenya dengan cermat. Juara pertama desain perhiasan dunia. Moyo. Apakah Anda Master Moyo sendiri? Kalian berdua dipecat. Tidak, jangan pecat aku. Tuan Presiden, tolong beri kami kesempatan lagi. Beri kami kesempatan lagi, Pak Presiden. Seseorang bawa mereka keluar dari sini. Pak Presiden, ayo pergi. Ayo pergi. Beri kami kesempatan lagi. Pak Presiden. Nona Wen, atas nama Lu Corporation, aku minta maaf padamu. Apakah kau puas dengan hasil ini? Yang kuinginkan hanyalah keadilan. Presiden Lu benar-benar berwawasan luas, pantas menjadi Presiden Lu Corporation. Lu Ting Xiao, kali ini kau memaksaku. Selama 5 tahun kau belum menyentuhku. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan kali ini. Bagaimana kau bisa menjadi direktur? Presiden Lu tiba-tiba muncul dan membantunya. Wen Jin. Mustahil. Lu Ting Xiao tidak mungkin tertarik padanya. Jadi bagaimana jika dia menyelinap ke korporasi Lu? Ada banyak cara untuk mengeluarkannya. Xiao Yu. Ada apa? Tidak bisa menemukan ayah. Ayahmu baru saja di sini. Wanita cantik, tolong aku. Sesuatu yang besar terjadi. Jangan khawatir, Xiao Yu, ceritakan pelan-pelan ada apa. Xiao Yu, apa yang terjadi di sana? Kakak masuk dan lihat. Ayah dalam bahaya. Aduh. Dia membantuku bagaimanapun juga. Aku akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Seharusnya baik-baik saja. Tuan Presiden, saya teman Xiao Yu. Ada apa denganmu? Tuan Presiden, Tuan Presiden. Tuan Presiden, ada apa? Aromamu sangat familiar. Aromamu sangat familiar. Tuan Presiden, Tuan Presiden, Anda salah orang. Aku bukan.
Seseorang datang. Ini gawat. Ketika seseorang masuk, bagaimana aku harus menjelaskan semua ini? Lu Ting Xiao, apa yang kau lakukan? Suara ini terdengar sangat familiar. Wu Xiuya, keluar dari kantorku. Siapa dia? Kau harus memberitahuku. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau tidak pergi, kau tahu apa yang bisa kulakukan. Jika kau tidak menjelaskan ini padaku hari ini, aku tidak akan pergi. Asisten Sam, aku menggajimu untuk menonton film. Nona Wu, lewat sini. Jangan mempersulit aku. Oh ya Tuan Presiden. Aku tidak melihat apa-apa. Keluar. Ya, Apa kau tidak akan melepaskannya? Maaf. Ini. 5 tahun yang lalu, aku pernah dijebak. Jadi aku selalu membawa penawarnya. Nona Wen. Aku merasa kita pernah bertemu sebelumnya. Nona Wen. Bukankah kita pernah bertemu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jika aku pernah bertemu denganmu, aku pasti akan memiliki kesan yang kuat tentangmu. Kau sangat tampan. Aku pasti tidak akan melupakanmu jika kita pernah bertemu. Aku selalu merasa seperti ada hubungan aneh di antara kita. Apa katamu? Bukan apa-apa. Maksudku, Xiaoyu sepertinya sangat menyukaimu. Mungkin karena kau tidak menghabiskan cukup waktu dengannya. Aku perhatikan Xiaoyu jarang tersenyum. Aku tahu kau sibuk bekerja, tetapi perkembangan seorang anak tidak boleh diabaikan. Baiklah. Aku pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiaoyu. Terima kasih. Sama-sama. Menjin, kenapa kau peduli bagaimana orang lain membesarkan anak mereka? Hai. Kirimkan satu set pakaian wanita ke kantorku. Apa pakaian ini? Terlihat agak aneh untukku. Tidak. Itu terlihat bagus. Cocok untukmu. Kau akan mulai bekerja di sini. Tidak akan terlihat bagus jika seseorang melihatmu seperti ini. Asisten Sam. Antar Nona Wen pulang. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya. ya Tuan Presiden. Wanita jalang, jangan biarkan aku tahu siapa kau. Aku akan memastikan kau hancur. Jika dia benar-benar menginginkan sesuatu, mengapa dia menolakku? Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Ayah, kau tersenyum seperti orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Xiaoyu, jangan bicara dengan ayahmu seperti itu.
Jangan bicara dengan ayah seperti itu. Xiaoyu, apa kau benar-benar menyukai Kak Wen Jin? Ya, dia berbau seperti ibu. Ayah, bolehkah aku punya ibu baru? Aku sangat ingin wanita cantik itu menjadi ibuku. Sepertinya, aku benar-benar telah mengabaikan Xiaoyu. Tuan, saya bisa menangani ini. Bapak tidak seharusnya terlalu banyak bekerja. Tidak perlu. Aku biasanya sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk sarapan bersama Xiaoyu. Aku bisa mengurus ini sendiri. Lu Xiaoyu. Ting Xiao, kau di sini juga. Sayang, ibu di sini untuk menemuimu. Apakah kau merindukan ibu? Ting Xiao, hari ini jarang sekali seluruh keluarga kita berkumpul. Mengapa kita tidak sarapan bersama? Tak usah repot-repot. Aku akan menemani Xiaoyu. Terserah kau. Ting Xiao, hari ini orang tuaku membahas pernikahan kita lagi. Lihat Xiaoyu sudah begitu dewasa. Bagaimanapun dia membutuhkan keluarga yang utuh. Jangan gunakan Xiaoyu sebagai alasan. Dengan sikapmu terhadapnya, kau tak pantas mendapatkan status yang kau inginkan. Apakah Lu Ting Xiao mengetahui sesuatu? Ting Xiao, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Xiaoyu, bagaimanapun juga dia, darah dan dagingku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Lebih baik kau ingat bahwa kau adalah ibu kandungnya. Jika kau tidak memperlakukannya dengan tulus, maka jauhi dia. Jaga Xiaoyu baik-baik. Ya. Xiaoyu, katakan pada ibu, apakah ada seseorang di belakang ibu berbicara dengan ayah tentang perilaku buruk ibu? Lu Xiaoyu, dengarkan aku, jangan berpikir hanya karena ayahmu melindungimu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pergi, masuk. Kau tak berguna. Di mana kau tadi malam? Heh, aku sudah bilang untuk mengawasi ayahmu. Kau membiarkan para jalang itu berbuat sesuka hati. Kau benar-benar mempermalukanku. Lu Xiaoyu, tidak ada makan malam untukmu malam ini. Renungkan tindakanmu. Apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan. Aku tidak perlu mengingatkanmu kan? Aku paham. Didikan seorang ibu kepada anaknya adalah hal yang wajar. Hah? Kau dipilih dengan cermat olehku. Selama kau membantuku, keuntungannya tentu saja akan besar. Siap melayani Anda, Nyonya. Kunci pintunya. Aku sangat lapar. Aku sangat ingin makan masakan wanita cantik itu. Aku akan menjadi wanita cantik itu. And narrated by M Media. Xiaoyu, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi padamu? Aduh. Xiaoyu, makan pelan-pelan. Jangan tersedak. Keluargamu, apa mereka tidak memberimu makan? Lihat betapa laparnya dirimu. Ada wanita jahat. Dia menggangguku. Dia tidak memberiku makanan. Apa aku salah waktu itu?
Wanita jahat yang disebut-sebut itu bukanlah penculik anak. Dia sebenarnya pengasuh keluarga lu. Xiaoyu, bibi jahat itu tidak memberimu makan. Apa ayah dan ibumu tahu? Dia bukan ibu. Tidak ada ibu. Jadi Xiaoyu tinggal di rumah tangga orang tua tunggal. Jangan khawatir Xiaoyu, jika bibi jahat itu pernah mengganggumu lagi, beritahu kakak. Kakak akan melindungimu. Hah? Habiskan. Di mana semua orang? Pintu ini belum dibuka seharian. Kenapa kalian cuma berdiri di sini? Cari seseorang. Ya. Wanita cantik, bisakah kau menjadi ibuku? Xiaoyu, meskipun kakak sangat menyukaimu, kata ibu, sangatlah sakral. Itu adalah istri ayahmu. Meskipun kau tidak memiliki ibu sekarang, ibumu pasti di suatu sudut langit mengawasimu. Jika kau sembarangan memanggil orang lain ibu, ibumu akan sedih. Dia tidak akan sedih. Aku tahu kalian semua tidak menyukaiku. Xiaoyu. Ada apa dengan Xiaoyu? Tidak apa-apa. Biarkan dia sendiri sebentar. Oh ya. Hari ini, terima kasih telah menjaga Xiaoyu. Sama-sama, bukan apa-apa. Namun, Xiaoyu baru saja bilang, pengasuhnya tidak memberinya makan. Hais, dengan segala hormat, dia hanya seorang anak kecil. Dia terlalu takut untuk memberitahu siapapun bahwa dia diganggu. Tapi sebagai seorang ayah, kau benar-benar payah. Pengasuh. Bukankah Xiuya yang mengurus Xiaoyu hari ini? Terima kasih telah mengingatkan saya. Aku akan mencari tahu masalah ini. Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku benci kalian. Lu Xiaoyu, buka pintunya. Pengasuh. Bawa kunci cadangannya. Tuan Lu ini kuncinya. Ada apa? Pada wanita cantik itu. Tidak senang? Sepertinya benar-benar tidak senang. Bagaimana kalau begini? Aku akan membeli villa di sebelah. Dan mengusirnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa membuatmu sedih. And narrated by M Media. Tidak, kau tidak boleh mengganggunya. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kau tidak senang hari ini? Dia tidak mau menjadi ibuku. Xiaoyu, kau sudah punya ibu. Wanita jahat itu bukan ibuku. Kata wanita cantik, ibuku seharusnya istrimu. Tapi wanita jahat itu sama sekali tidak menyukaiku. Dia hanya ingin menjadi istrimu. Apa kau sangat menyukai wanita cantik itu? Terus terang, dia kan masih bocah. Dia terlalu takut untuk memberitahu siapapun kalau dia ditindas. Tapi sebagai seorang ayah, bapak payah banget ya. Dia pasti bisa menjadi ibu yang baik. Jadi, ayah akan melamar wanita cantik itu besok. Ya? Benarkah? Benarkah? Jadilah anak yang baik sekarang. Dan tidurlah. Ya? Sayang. Os, Wakil Presiden Hao, tolong jangan lakukan ini. Ini di perusahaan. Jika CEO melihat kita, kita berdua tamat. Os, apa yang kau takutkan? Karena aku memanggilmu ke sini. Artinya CL sedang sibuk.
Tidak akan terjadi apa-apa. Hau. Zhou Xiaohuan, sudah berapa tahun kau bekerja di perusahaan ini? Apa kau ingin promosi? Terima kasih atas perhatian Anda, Wakil Presiden Hao. Kurasa aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak menginginkan promosi. Hei, kau punya ibu yang sakit kan? Ya, Os? Hahaha. Selama kau menurutiku, aku bisa membantu. Biaya pengobatan ibumu. Hahaha. Gadis yang baik. Kalau kau patuh begini dari tadi, bukankah ini sudah selesai? Siapa itu? Apa kau tidak tahu harus mengetuk? halo Wakil Presiden Hao. Saya Direktur baru perusahaan. Wen Jin. Wen Jin. Aku tidak tahu. Perusahaan ini punya wanita secantik ini. Ada yang bisa kubantu? Begini, perusahaan sangat membutuhkan dokumen yang ditandatangani oleh Anda. Aku harus segera melapor ke CL. Aku harus segera melapor. Terima kasih Wakil Presiden Hao. Wen Jin. Sosoknya jauh lebih baik daripada Zhou Xiaohuan. Kecantikan seperti ini. Di bawahku. Pasti luar biasa menggairahkan. Hahaha. Halo. Ini aku, Wu Xiuya. Direktur Wen. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Sama-sama, kembali sekarang. Aku masih perlu nongkrong di kantor CL dan menyelesaikan pertunjukan. Ya. Nona Wen, bagaimana kau ingin aku bekerja sama denganmu untuk menyelesaikan sandiwara ini? Tuan Lu, Anda salah paham. Aku di sini bukan untuk... Masuklah. Kebetulan aku ada yang ingin bicarakan denganmu. Lihatlah kontrak ini. Lihat ini. Ini. Apa yang kau katakan, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku belum menghabiskan cukup waktu dengan Xiaoyu. Kau mungkin satu-satunya orang selain aku yang Xiaoyu mau dekati. Jadi, aku ingin mempekerjakanmu untuk menjadi ibunya. Kau tidak perlu melakukan apapun, hanya menghabiskan waktu bersamanya. Aku tahu saran ini terdengar aneh. Tapi aku akan mempertimbangkannya dengan saksama. Nona Wen, jangan salah paham. Aku tidak sedang menggodamu. Anak ini Xiaoyu. Sejak dia lahir, semua orang telah memujanya. Dia dewasa sebelum waktunya. Dia tahu orang-orang ini menyanjungnya karena statusku. Dia mungkin hanya ketika dia bersamamu bisa menurunkan pertahanannya. Mungkin itu karena kau benar-benar menyukainya dan peduli padanya. Jika 100.000 tidak cukup, sebutkan harga yang kau inginkan. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Ini bukan soal uang. Saya setuju. Ibu, kau istri ayah sekarang. Bisakah aku memanggilmu ibu mulai sekarang? Istri. Itu tidak ada dalam kontrak. Masalah ini akan kukatakan nanti.
Hei, Xiaoyu, mulai sekarang. Aku ibumu. Hori, aku juga punya ibu sekarang. Hah? Xiaoyu, ibu harus bekerja hari ini. Kamu harus mendengarkan ayah. Kanan. Baiklah. Catat nomorku. Agar kita bisa tetap berhubungan. Oh, Oh ya. Setelah pulang kerja, tunggu aku. Kita akan pulang bersama. baik. Wenjin, oh Wenjin. Apa kau baru saja menjual dirimu? Xiaoyu. Mulai hari ini, Bibi Wenjin adalah ibumu sekarang. Apa kau senang? Senang. Wenjin. Apakah dia pendatang baru di Lucor? Benar. Itu dia. Aku ingin dia keluar dari Lucor semakin cepat, semakin baik. Kedengarannya seperti tugas yang menarik. Tapi Nona Wu, saat aku Heojian melakukan sesuatu, aku punya aturanku sendiri. Aku butuh alasan. Bukan. Sebagai gantinya, aku bisa menawarkan Wucorp, kemitraan dalam proyek besar. Dan, Wenjin, kau suka hal-hal cantik kan? Begitu dia keluar dari Lucor, dia milikmu untuk kau perlakukan sesukamu. Nona Wu, kau benar-benar terus terang. Anggap urusan kecil ini sudah beres. Hahau. Aku akan meminta seseorang dari Wucorp menghubungimu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Wenjin, ah Wenjin. Kau akan segera jadi mainan kesayanganku. Hahaha. Direktur Wen, aku baru saja melihat Tuan Lu membuka pintu. Apakah aku membuatmu dalam masalah? Jangan khawatir. Tuan Lu baru saja memanggilku untuk urusan pekerjaan. Hiks, baguslah. Hiks. Ngomong-ngomong, Wakil Presiden Hao memperlakukan kalian semua seperti ini. Kenapa kalian tidak melaporkannya? Suster Go bilang, Wakil Presiden Hao adalah aset berharga bagi perusahaan. Setiap tahun dia membawa kontrak besar ke perusahaan, mengamankan banyak kesepakatan penting. Jika kita memperbesar masalah ini, perusahaan demi gambaran yang lebih besar pasti akan mengorbankan. Kita karyawan rendahan, ibuku sakit kritis. Dan aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Hiks. Ada penandatanganan kontrak penting malam ini. Dan aku ingin kau menemaniku ke jamuan bisnis setelah kerja. Tapi Tuan Hao, aku sudah ada rencana setelah pulang kerja. Batalkan semuanya. Jika kesepakatan ini gagal hari ini, kau dipecat. Maafkan aku Direktur Wen. Aku telah menyeretmu ke dalam ini. Tidak apa-apa. Saya sudah meninjau dokumen-dokumennya. Ini memang kontrak yang penting. Aku yakin bahwa bagaimanapun juga Wakil Direktur Hao tidak akan berani macam-macam denganku. Di depan begitu banyak klien. Karena itu, selalu lebih baik untuk berhati-hati. Beri aku alamat restoran. Aku akan berjaga di bawah. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, aku bisa langsung menelepon polisi. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Ya. Maaf, lalu lintasnya sangat macet. Maaf membuat kalian semua menunggu. Mari kita mulai dengan minum 3 gelas sebagai hukuman. Nona Wen, kau benar-benar peminum. Tapi 3 gelas tidak cukup. Kenapa? Direkturmu minum 3 gelas hukuman. Jadi kau harus minum 6 gelas. Bagaimana menurutmu Tuan Hao? Aku akan minum untuknya. Siapa yang mau minum denganmu? Kami ingin minum dengan wanita cantik ini. Jadi Nona Wen, kalau kau minum 3 gelas lagi, aku akan langsung menandatangani kontraknya.
Bagaimana Nona Wen? Apa yang menahanmu? Demi kontrak perusahaan. Kau harus minum. Baiklah. Aku akan minum 3 gelas lagi dengan kalian semua. Nona Wen, kau sungguh terus terang. Kami tidak akan memaksamu lebih jauh lagi. Pelayan, ambilkan Nona Wen segelas jus. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan taksi jam segini? Hei, itu mobil tuan Lu. Apa yang kau lakukan? Kau gila? Asisten Yang, wakil direktur Hao membawa Suster Wen Jin. Bisakah kau membantunya? Jangan khawatir. Aku akan menjemput tuan Lu sekarang. Aku akan memberitahu tuan Lu. Ayo pergi. Kerja sama kita dengan WuCorp. Semua berkat kalian semua di sini. Hao. Xiaoyin, berdiri dan ucapkan terima kasih pada semua orang. Cepat. Ayo. Ayo. Hati-hati sekarang. Ada apa? Aneh. Kenapa aku merasa sangat panas? Mungkinkah? Nona Wen tampaknya cukup mabuk. Karena kontraknya sudah ditandatangani. Kenapa kau tidak mengantar Nona Wen kembali untuk beristirahat? Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Aku tidak akan mengantar kalian. Nona Wen, mabuk. Mau kubukinkan kamar di sini? Hau, hahaha. Ayo. Tidak perlu Tuan Hao. Aku ingin menelpon. Kau menelepon siapa? Hau, apa? Takut aku akan memakanmu? Tentu saja tidak, Tuan Hao. Aku hanya ingin menelepon suamiku untuk menjemputku. Suami? Kau bercanda? Data pekerjaanmu mengatakan kau lajang. Tapi, jika kau mau suami, hahaha, aku bisa jadi suamimu, mengurangi kesapianmu. Hau, hahaha. Hanya kita berdua malam ini. Mengemudilah lebih cepat. Presiden Direktur, lebih cepat lagi dan kita akan ngebut. Apakah tilang lebih penting atau manawai lebih penting? Os? Baiklah. Hei, lepaskan. Aku benar-benar punya suami. Suamiku adalah Lu Ting Xiao. Hahaha. Siapa suamimu? Lu Ting Xiao. Ya. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Kalau kau mau berbohong, setidaknya kau harus melakukan riset. Lu Ting Xiao punya tunangan. Ayo, dia tidak hanya punya tunangan. Dia juga punya seorang putra. Jangan berkhayal. Biar ku bilang, apapun yang bisa Lu Ting Xiao berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Ayo, jika kau memberiku seorang putra, The film was translated and narrated aku by akan M memastikan Media. kau hidup seperti seorang ratu. Hahaha. Lepaskan aku. Adus. Bocah kecil, kau berani menggigitku? Aku akan membuatmu menjerit malam ini. Lepaskan aku. Berhenti. Tuan Lu, ayo. Tuan Lu, saya salah Tuan Lu. Hao Jian, kau berani sekali menyentuh wanitaku. Jadi Wen Jian tidak berbohong padaku. Tak heran Wu Zhuye ingin mendapatkannya. Sepertinya aku dimanfaatkan. Tuan Lu,
Aku tidak tahu Wenjin milikmu. Itu Nona Wu. Nona Wu menyuruhku melakukan ini. Dia yang mengatur semua ini. Dia memaksaku untuk datang. Kau bilang, itu Wu Xiu ya? Ya. Itu Nona Wu. Dia memaksaku melakukan ini. Dia ingin aku. Dia ingin reputasi istrimu hancur. Didepak dari Lukor. Hei, ayo pergi. Kau baik-baik saja. Maafkan aku. Untuk Xiao Yu, kau sudah terlalu banyak menderita. Selidiki hubungan antara Hao Jian dan Wu Xiuya mulai besok. Aku tak mau melihatnya lagi. Panas. Panas. Cepat. Xiao Yu ingin tidur dengan ibu. Xiao Yu, ibu sedang tidur. Keluarlah. Jangan ganggu ibu, oke? Tidak, Xiao Yu anak baik. Aku tidak akan membangunkan ibu. Kalau begitu, apa Xiao Yu ingin adik perempuan? Ya, Kalau begitu ibu dan ayah akan memberimu adik perempuan, oke? baiklah. Lalu, kalau kamu ingin tidur dengan ibu, maka ibu dan ayah tidak akan bisa punya adik perempuan. Kalau begitu kubiarkan kau bersama ibu malam ini. Apakah aku akan punya adik perempuan? Kalau begitu, Kapan ayah pernah berbohong padamu? mari berjanji kelingking. Pembohong adalah anak anjing. Por, aku akan punya adik perempuan. Pergilah. Kau baik-baik saja. Ini terasa sangat familiar. Tolong aku. Panas sekali. Kau sendiri yang bilang. Jangan salahkan aku. Wenjin, apa yang kau lakukan semalam? Sudah mau pergi. Tuan Lu. Semalam itu salah paham. Aku dibius oleh Hao Jian. Itu sebabnya. Kau tahu pria itu tak bisa diandalkan, dan kau masih memilih untuk percaya padanya. Kukira kau sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bercanda tentang kepolosanku sendiri? Aku tidak tahu kalau Hao Jian sebenarnya berkomplot dengan seseorang dari Wu Corporation. Wenjin, aku tahu kau sudah menanggung banyak kesulitan untuk Xiao Yu. Jika kau ingin mengakhiri kerja sama kita, aku akan menghormati keputusanmu. Aku menghormatimu. Xiao Yu, Ibu, ayah bilang, ibu akan memberiku seorang adik perempuan. Xiao Yu. Seorang adik perempuan akan datang sangat lama lagi. Bagaimana kalau ibu buatkan sarapan untukmu? Baiklah. Tuan Lu, ada perkembangan plot baru. Bisakah kau memberitahuku sebelumnya? Hai tidak. Semalam jelas-jelas kau yang. Aku akan membuatkan Xiao Yu sarapan dulu. Jelas-jelas kau yang berpakaian tidak pantas. Aku membantumu menghindari rasa malu. Dan kau malah menyalahkanku. Jangan khawatirkan Hao Jian. Aku sudah meminta asisten Sam untuk menyelidikinya. Bukti pelecehannya terhadap bawahan wanita telah diserahkan ke polisi. Terima kasih. Tapi dia juga mengaku bahwa Wu Xiuya yang memerintahkannya. Kenapa Wu Xiuya ingin mencelakaiku? Mungkinkah karena aku kembali? Wenjin, 5 tahun yang lalu, pada malam tanggal 18 Juni, apakah kau pergi ke Hotel Emperor? Tidak. Jika Lu Ting Xiao tahu kalau aku wanita seperti itu yang mau menjual diri demi uang, dia tidak akan pernah membiarkan aku. Apa kau sudah menghubungi Xiao Yu? Hentikan mobilnya. Tak seorang pun tahu soal hubungan kita.
Jika rekan-rekan kerja di perusahaan melihatku keluar dari mobilmu, mereka bakal salah paham. Aku turun di sini saja. Hentikan mobilnya. Terima kasih. Selidiki hubungan antara Wenjing dan Wu Xiuya. Di sekitar Xiaoyu, tidak boleh ada orang yang punya niat terselubung. Ngomong-ngomong, beritahu keluarga Wu, pertunanganku dengan Wu Xiuya dibatalkan. Jika keluarga Wu berani menyentuh orangku lagi, tidak perlu ada kerjasama lagi di antara kita. Jalan. Ya Tuan Presiden. Wen Jin, tidak ada yang terjadi padamu tadi malam kan? Tidak. Apa yang bisa terjadi padaku? Syukurlah, ku dengar wakil presiden dibawa untuk diselidiki pagi-pagi sekali. Semua orang bilang, kamu pasti punya dukungan kuat. Ada apa denganmu? Oh, bukan apa-apa, kembali bekerja. Baiklah. Halo. Apa? Membatalkan pertunangan? Ini bukan hanya memutuskan pertunangan. Lu Ting Xiao telah menjelaskan, jika kau berani menyentuh orang-orangnya lagi, kerjasama antara kedua keluarga kita akan segera dibatalkan. Baiklah, aku mengerti. Lu Ting Xiao, aku tak percaya kau begitu kejam. Wen Jin. Wen Jin pasti sudah mengatakan sesuatu. The film was translated and Baiklah, Wen narrated Jin. by M Media. Tunggu saja. Mencoba merebut pria dari Wu Xiuya akan membuatmu membayar. Wen Jin, ayo bertemu. Lama tak jumpa. Aku tak menyangka kau akan kembali. Nona Wu, berhentilah berpura-pura. Semalam, bukankah kau mencoba menjebakku? Aku cuma ingin tahu, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Xiao Yu adalah anakku, aku mengandungnya selama 10 bulan. Tapi karena kau, Lu Ting Xiao ingin memutuskan pertunangan kami. Xiao Yu memanggilmu ibu? Katakan padaku kenapa aku tidak mengejarmu? Kau dan Lu Ting Xiao? Lu Ting Xiao adalah ayah dari anakku. Aku tak pernah bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Aku tidak. Maka kau seharusnya tidak muncul dalam hidup mereka. Dan kau seharusnya tidak membiarkan Lu Ting Xiao menumbuhkan perasaan untukmu. Kau pikir kau siapa? Perusak rumah tangga yang naif. Wen Jin, kau harus menjauh dari Lu Ting Xiao dan putranya. Xiao Yu tak boleh tahu kalau keluarga bahagia dalam hatinya hancur karena aku. Jawab aku. Surat pengunduran diri ini, apa maksudnya? Tuan Lu, aku merasa kemampuanku tak sesuai dengan posisiku. Aku tak mau merepotkan perusahaan. Aku tidak pernah meragukan kemampuanmu. Tadi malam, kau di mana? Kenapa kau tidak menjawab teleponmu atau membalas pesanku? Apa kau tahu Xiao Yu menunggumu semalaman? Kesepakatan kita batal. Aku tak pantas menjadi ibu Xiao Yu. Kau. Kau. Lu Ting Xiao. Seandainya saja awal kita tak seperti itu, pasti akan jauh lebih baik. Sebuah alasan. Beri aku alasan. Kenapa kau ingin mengundurkan diri? Aku juga akan jatuh cinta nanti, menikah, dan punya anak sendiri. Aku tak bisa
terus membiarkan putramu menyita waktu dan tenagaku. Kau bilang, kau ingin mulai berkencan. Ya. Jika kau ingin jadi pusat perhatian seluruh perusahaan, pergilah sana. Jika ini yang kau inginkan, aku bisa mengabulkannya. Lu Ting Xiao adalah ayah dari anakku. The Tuan film Lu, was translated kita and narrated tidak by bisa N Media.